Apa kabar Anda pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sari Fahana di Sulsel dalam berita. Kita awali informasi yang pertama yang datang dari partai pengusung Irman Yassin Limpo, Andi Sunun, Armin Nurdin Halid mulai bergerak memenangkan pasangan bertagline imun tersebut, di mana Partai Golkar Makassar menggelar konsolidasi guna memperkuat struktur kepengurusannya yang ada di tingkat bawah. Menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah Kota Makassar yang tersisa beberapa bulan lagi, DPD 2 Partai Golkar Makassar mulai memperkuat struktur kepengurusan partainya, khususnya di tingkat bawah dengan menggelar konsolidasi jaringan di kantor DPD 2 Golkar Makassar pada Rabu siang. Ketua DPD Golkar Makassar Faruk Mbeta mengungkapkan, kegiatan tersebut merupakan langkah Partai Golkar secara struktural untuk menyamakan visi misi partai dengan para pengurus partai di tingkat kelurahan dalam memenangkan pasangan Irman Sunun di Pilwali Makassar. Gerak langkah konsolidasi Partai Golkar di tingkat struktural, jadi kita mencoba menyamakan visi kita untuk kemenangan Pak Irman dengan Pak Sunun. Ya, jadi kita berharap dengan hari ini kita melaksanakan konsolidasi jaringan. Kita membangunkan semua pimpinan-pimpinan kelurahan, bongkar-bongkar kita, saksi-saksi kita dulu untuk kita melihat Golkar bisa ada di tengah-tengah masyarakat. Faruk juga menjelaskan melalui kegiatan ini, Partai Golkar menunjukkan diri sebagai partai pengusung yang paling siap memenangkan pasangan bertagline imun tersebut di Makassar. Bahkan melalui kegiatan ini, Faruk berharap agar seluruh pengurus partainya bisa bekerja maksimal memenangkan kandidat usungannya. Aditya untuk Sulsel TV. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar Irman Yassin Limpo, Andi Sunun, Armin Nurdin Halid tidak fokus pada pemasangan alat peraga kampanye menghadapi Pilwali Makassar. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat tim pemenangan pasangan imun untuk melakukan sosialisasi. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar Irman Sunun tidak memasang alat peraga kampanye dalam pelaksanaan pemilihan wali kota Makassar. Namun, tim pemenangan pasangan imun sudah mulai turun melakukan sosialisasi ke masyarakat. Ketua tim pemenangan Anak Lorongna Makassar Abdul Wahab Tahir mengaku, pasangan imun memang tidak menyebar alat peraga di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Namun, sebagai tim pemenangan, memaksimalkan pergerakan dengan sosialisasi menjadi bentuk kontribusi yang sangat tepat membantu pemenangan imun di Makassar. Tanya Pak Arul, karena saya diberi amanat khusus, perintah khusus untuk bergerak atas nama relawan. Begitu proporsinya. Sekretaris DPD 2 Partai Golkar Makassar ini menambahkan, untuk mendukung pemenangan pasangan imun, pihaknya hanya memasang sejumlah spanduk imun di koordinator timnya di tingkat kelurahan. Aditya untuk Sulsel TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, yang datang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan pemerintah Kabupaten Kota dan TNI Polri melakukan gerakan program Trisula dan bagi masker kepada pengguna jalan. Gerakan ini dilakukan sebagai langkah menekan laju penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama Panglima Kodam 14 Hasanuddin Maijen TNI Andi Sumangeruka dan Kapolda Sulsel Merdi Syam kompak masifkan program Gerakan Trisula. Program Trisula ini merupakan gabungan dari 3 langkah untuk menekan laju pandemi COVID-19 di Sulsel, yakni dengan melakukan pelacakan kontak masif, edukasi dalam pelaksanaan protokol kesehatan, serta menggiatkan uji COVID-19 dengan 12 fasilitas laboratorium ditambah 2 mobil PCR. Selain program Trisula, Pemprov bersama TNI dan Polri juga melakukan program bagi masker kepada masyarakat secara gratis. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan pihaknya akan terus melakukan tracing kontak untuk menekan tingkat penularan COVID-19 dengan memanfaatkan 12 laboratorium dan 2 mobil PCR khusus. Kunci adalah kita harus terus
masif melakukan tracing kontak, ya. Terus kapasitas lab kita juga cukup besar, sehingga kita harus semakin terus memperluas dan mempercepat tracing kontak kita, supaya kapasitas lab kita ini bisa kita sesuaikan. Sekarang kita punya 12 lab. Nurdin menambahkan pihaknya akan menargetkan 4.000 sampai 5.000 per hari dengan kondisi lab yang ada. Asyar Muhammad untuk Sulsel TV. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meninjau progres pembangunan proyek jalan tol APP Tarani pada Rabu pagi. Menurut Nurdin, pembangunan tol layang tersebut telah memasuki tahap akhir dan hampir rampung 100%, sehingga tol layang tersebut tak lama lagi akan segera difungsikan. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama PJ Wali Kota Makassar Rabu pagi meninjau progres pembangunan proyek jalan tol layang APP Tarani. Tol layang sepanjang 4,3 km yang dikerjakan sejak tahun 2018 ini telah memasuki tahap penyelesaian, sementara pengerjaan konstruksi bagian bawah sendiri ditargetkan akan selesai akhir tahun 2020 ini. Petarani, ya. Panjang jalan tol ini adalah 4,3 km. Dan satu kesyukuran kita di masa pandemi, proyek ini berjalan dengan baik, ya, dan tanpa satu hambatan pun. Dan sampai hari ini kondisi boleh dikata hampir 100%, ya. Dan tinggal konstruksi bawah. Nah, bawah ini insya Allah akan diselesaikan sampai pada akhir Desember. Untuk tahap selanjutnya, Gubernur Nurdin Abdullah mengaku akan melanjutkan pembangunan tol layang APP Tarani hingga ke Barombong dan seterusnya hingga melingkupi Kabupaten Takalar. Sebagai informasi, pembangunan jalan tol layang APP Tarani yang melibatkan 2.500 pekerja dan dibangun dengan biaya investasi sebesar 2,24 triliun rupiah ini akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober mendatang. Asyar Muhammad untuk Sulsel TV. Polsekta Ujung Pandang berhasil mengungkap kasus pencurian mobil di salah satu hotel di Kota Makassar. Pelaku pencurian mobil tersebut dikendalikan oleh salah seorang narapidana yang berada di Lapas Kelas 1 Makassar. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 1 unit mobil beserta surat kendaraan dan 1 unit motor pelaku. Pelaku pencurian mobil di salah satu hotel di Kota Makassar berhasil diamankan oleh anggota Polsek Ujung Pandang Kota Makassar beberapa waktu lalu. Kedua pelaku menggunakan modus dengan berpura-pura sebagai keluarga korban untuk memindahkan kendaraan tersebut dari parkiran hotel. Sementara pihak hotel tidak menaruh curiga, pasalnya salah seorang pelaku menghubungi ke pihak hotel untuk memindahkan mobil tersebut. Masing-masing pelaku memiliki peran. Untuk pelaku pertama yang berada di dalam lapas berperan untuk menghubungi pihak hotel, sementara pelaku yang lainnya bertugas untuk membawa mobil korban. Kapolsek Ujung Pandang AKP Bagas Sancoyoning Aji mengatakan, berbekal dari rekaman CCTV dan beberapa saksi, polisi berhasil menangkap kedua pelaku kurang lebih 3 kali 24 jam. Sementara untuk pelaku utama berada di dalam Lapas Kelas 1 Makassar belum mau memberikan keterangan. Pada saat pukul kurang lebih 12 ataupun 00.30 ada salah satu orang yang mengaku keluarga dari korban. Dia menelpon ke pihak resepsionis hotel mengatakan bahwa diperintah oleh keluarganya untuk mengambil roda 4 tersebut, sehingga dari pihak resepsionis pun tidak serta-merta langsung percaya dari pihak hotel, tetapi didesak terus dengan keahlian kata dari pelaku utama ini atau si laki-laki inisial AW, sehingga dari pihak tamu pun mengucapkan kata kunci bahwa bukannya itu mobil ada warna putih, jas putih, iya itu keluarga saya. Nah dari situlah dia langsung mengolah itu data tersebut, sehingga yakinlah dari si pihak hotel ini memberikan kunci yang semula kendaraan ini ada di parkiran hotel atas perintah dari yang mengaku keluarga ini atau pelaku utama ini. Melalui handphone dipindahkanlah ini ke salah satu tempat kosong yang memang tidak termonitor oleh CCTV hotel.
Selain pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa 1 unit mobil korban, 1 unit motor pelaku, 2 unit HP, dan surat kendaraan. Sementara itu, para pelaku dikenakan pasal 363 Junto 378 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Asyar Muhammad untuk Sulsel TV. Pemirsa, seekor ular sanca batik berhasil dievakuasi oleh tim rescue damkar Kota Makassar. Ular sepanjang 5 meter yang meresahkan warga ini berhasil ditemukan dalam drainase depan rumah salah seorang warga di Jalan Manggis, Kota Makassar. Tim rescue damkar Kota Makassar berhasil mengevakuasi ular sanca batik sepanjang 5 meter yang beberapa hari terakhir muncul di pemukiman warga dan membuat warga sekitar Jalan Manggis, Kota Makassar resah. Setelah melakukan pencarian selama beberapa menit, tim rescue damkar Kota Makassar berhasil menemukan ular berbisa tersebut yang bersembunyi di dalam drainase. Koordinator Pelaksana Harian Damkar Kota Makassar, Tamsil, mengatakan ular sanca batik yang ditemukan diduga ular peliharaan warga dan ular tersebut diduga berasal dari belakang rumah warga. Jadi berawal dari informasi dari pemilik rumah yang katanya di dalam rumahnya ada ular besar. Ini ular jenis apa ya Pak? Kalau bisa katakan. Kalau dari dilihat bentuknya itu sanca batik. Sanca batik Pak. Iya. Untuk ukurannya sendiri Pak diprediksi berapa meter Pak panjangnya Pak? Kurang lebih 4-5 meter. Usai berhasil diamankan, tim rescue kemudian membawa ular sanca tersebut ke Mako Damkar Jalan Ratulangi untuk diamankan. Asyar Muhammad untuk Sulsel TV. Pemirsa, demikian Sulsel dalam berita. Saya Sarif Hana, sampai jumpa.